Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sabrina, selamat siang, Sabrina. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Ya, Allahu Sabrina Akbar. bisa diceritakan pada saat kejadian gempa ada 9,8 bisa berbagi rasakan di sana terkait dengan dampak kerusakan yang terjadi. Saat terjadinya gempa yang dipusatkan di Lebak, Banten 5,4 skala Richter, Septinal Putra, Anda bisa lebih mendekatkan volume atau meningkatkan volume suara Anda? Ya, saat ini pantauan kami di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten terjadi 3 kali guncangan yang cukup terasa. Dan saat terjadi guncangan tersebut, para pegawai atau PNS yang berada di ruangan lingkungan pemerintahan tersebut sempat keluar dan berhamburan. Dan sejauh ini belum ada informasi yang kami terima baik dari pemerintah setempat, himbauan atau seperti apa yang akan dilakukan untuk tindakan lebih lanjut terjadinya gempa yang berpusat di Lebak, Banten dengan kedalaman 10 km. Ya. Oke, Septinal, Anda jadi saat ini masih belum mendapatkan informasi terkait kerusakan atau kemungkinan dampak yang terjadi dari gempa 6,4 skala Richter ya, Septinal? Demikian? Sejauh ini pantauan kami di Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, Banten belum ada terpantau atau terlihat atau belum ada laporan kerusakan yang kami dapatkan informasi. Oke, kita tahan Septinal. Baik, kita tahan dulu sebentar, nanti kami akan kembali kepada Anda. Dan sekarang kita akan mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala BMKG, Dwi Korita. Selamat siang, Dwi Korita. Oke, mohon maaf kami mengalami kendala teknis. Dan juga diinformasikan bahwa server BMKG dinyatakan sibuk melalui sosial media yang bisa diakses. Kita lihat ini dia. Sedikit gambaran untuk Anda pemirsa bahwa telah terjadi gempa 6,4 skala Richter. Untuk laporan korban jiwa yang terjadi di Kecamatan Bayah, 1 orang meninggal pada saat terjadi gempa menaik kelopeng, roboh, kena kurung, jadi seperti itu. Demikian. Baik, kalau untuk korban terluka Pak, sejauh ini berapa orang yang sudah tercatat? Kalau untuk korban luka sampai saat ini belum masuk ke BPBD. Kami BPBD Provinsi Banten masih menunggu laporan dari kabupaten kota termasuk relawan BPBD Provinsi Banten. Demikian. Darmidi, bagaimana dengan penyebaran? Apakah sudah disebar gitu posko-posko bantuan di daerah-daerah yang terdampak gempa ini? Untuk posko bantuan kita masih menunggu tim dari lapangan. Saat ini sudah ke lokasi lapangan. Karena kita di Kabupaten Lebak yang terbanyak dari dampaknya. Salah satu ada di Kecamatan Bayah ada 40 rusak ringan, 23 rusak berat. Di Wonosalam ada 6 rusak ringan, Penggarangan 92 rusak ringan, di Cilograng 15 rusak ringan, 11 rusak berat, Lebak Gedong 11 rusak ringan, Tobang 22 rusak ringan, Cimarga 2 rusak ringan, Sajira 1 rusak ringan, Sajeritan 6 rusak ringan, Cihara 1 rusak ringan, Bojongmanik 3 rusak ringan, Cijaku 120 rusak ringan, Cigodong 1 rusak ringan. Total general keseluruhan 31 rusak ringan, 34 rusak berat, 335 total jumlah keseluruhan dampak dari kejadian gempa di Kabupaten Lebak. Demikian. Pak Darmidi, tadi disebutkan ada 1 orang yang meninggal dunia. Apakah juga diterima laporan orang hilang begitu yang bisa menyebabkan bertambahnya jumlah korban meninggal dunia atau bagaimana? Hilang belum. Ini hanya sementara tadi laporan dari TKP bahwa hanya di Kecamatan Bayah 1 orang meninggal. Itu akibat dari rumahnya rusak ke listrik seperti itu. Baik Pak, bisa diulang Pak informasi ya Pak. 1 orang tewas ini dia bermukim di wilayah mana Pak? Lebak atau seperti apa Pak?
Di Baya, di Kecamatan Baya. Kecamatan Baya ini terletak di wilayah mana, Pak? Baya di Lebak. Oke, baik. Pak, tadi bisa dijelaskan secara keseluruhan, kira-kira wilayah mana yang paling banyak kerusakan rumah atau bangunan ini terjadi? Yang paling banyak kerusakan adalah Kabupaten Lebak. 301 rusak ringan, 34 rusak berat, total keseluruhan untuk rumah 335. Ditambah dengan fasilitas umum yang rusak berat, satu masjid roboh, musola satu rusak ringan, puskesmas rusak ringan. Itu semua di Kabupaten Lebak. Demikian. Bantuan yang sudah kirim sekaligus tadi dari Bapak Gubernur, Wagub dengan Bapak Wagub sama tim kepala BPBD, ditambah dengan rekan-rekan yang lain, Postal Op, tim TNI Polri sudah meluncur ke lokasi ke Kabupaten Pandeglang. Demikian. Baik Pak, kalau untuk posko-posko yang sudah dibuat di lokasi-lokasi terdampak gempa terparah Pak, apakah bagaimana kemudian tindak lanjutnya? Saat ini kita masih loading, artinya unsur-unsur tim BPBD sudah menuju ke lokasi. Nanti apakah nanti perlu posko atau nanti pertimbangan lebih lanjut nanti akan di Dari data yang Bapak himpun sejauh ini, daerah mana yang paling sulit terjangkau oleh tim dari BPBD? Lalu bagaimana kemudian effort untuk menuju ke daerah yang sulit tersebut? Untuk wilayah yang tersulit tidak ada karena semuanya sudah berjalan dengan lancar. Cuman kita masih kesulitan karena laporan dari kabupaten kota juga belum masuk. Makanya sementara kepala pelaksana BPD Banten, Provinsi Banten bersama tim sedang ke TKP. Nanti hasil dari TKP sama TRC nanti akan dikaji ulang, itu nanti akan penentu kebijakan lebih lanjut. Baik Pak, Pak mengingat banyak yang rusak akibat gempa ini adalah rumah warga, beberapa juga fasilitas umum seperti puskesmas. Yang saya tanyakan mengenai khususnya rumah warga Pak, apakah kemudian posko-posko untuk menampung mereka memang segera akan dilakukan, dibuat seperti apa? Nanti untuk posko setelah nanti dari lapangan nanti ada diambil tapak, diambil kebijakan itu nanti apakah langsung dibentuk posko atau tidak. Kalau memang tempatnya tidak ada, otomatis kita rubah posko. Tapi kalau memang ada tempat fasilitas umum di sana, mesti di tempat fasilitas umum. Demikian. Baik, untuk fasilitas, untuk bantuan makanan dan juga obat-obatan, seberapa banyak yang dipersiapkan BPBD Serang, Pak? Untuk makanan dan minuman, kita sudah kita loading, diantaranya tindak gulung, sarung, selimut, sandang, matras, paket kebersihan, dan lain-lain. Kita sudah loading. Nanti kalau memang di lapangan tambah atau nanti dirapatkan kembali oleh kebijakan pimpinan. Demikian. Penyaluran bantuannya nanti akan seperti apa sistemnya Pak? Apakah terpusat di satu tempat atau disalurkan ke tiap-tiap warga yang berada di kediamannya masing-masing atau bagaimana? Untuk penyaluran bantuan dari Provinsi Banten akan mendrop ke Kabupaten Kota. Nanti Kabupaten Kota yang akan tindak lanjut langsung ke TKP. Karena provinsi yang mendrop ke kabupaten. Tapi kalau memang dari Kabupaten Kota harus kita ke lokasi, kita akan kirim tuh. Demikian. Baik Pak, itu kita melihat efek gempa untuk wilayah perkotaan. Bagaimana dengan korban-korban atau juga warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai Pak? Apakah Bapak sudah mendapat data mengenai korban kerusakan dan seperti apa? Untuk kerusakan di pinggir pantai kita belum ada laporan. Tetapi tadi kita laporan dari teman-teman kita dari Kabupaten Kota. Yang tadi yang saya laporkan hanya sementara rumah-rumah yang rusak sama fasilitas umum. Di antaranya juga ada di Kabupaten Pandeglang ada gedung rusak ringan, kantor kecamatan rusak ringan. Terus Kabupaten Serang juga ada satu rumah rusak berat. Untuk di Kabupaten Tangerang hanya dua kantor PU sama kantor Satpol PP. Itu lapornya ambruk. Laporan dari Kalak Kabupaten Tangerang. Demikian. Baik, untuk mempercepat penyaluran bantuan dan juga mempercepat proses evakuasi dan juga bantuan kepada korban, koordinasi kepada pihak mana saja yang dilakukan BPBD Serang, Pak? Kita sudah koordinasi dengan
kabupaten kota, BPBD kabupaten kota yang terdampak, ditambah dengan dari TNI Polri, dari Kopassus, dari Polda Banten. Kita juga di belakang saya lagi diskusi, ada dari Polda Banten, demikian. Pak Darmidi, barangkali ada masyarakat yang wilayahnya belum disebutkan oleh Bapak sebelumnya, yang mereka ternyata juga membutuhkan bantuan. Kemana mereka harus menghubungi, meminta bantuan kepada pihak BPBD ini? Ya, baik. Kalau ada masyarakat yang belum dapat bantuan atau belum minta ke BPBD Kabupaten Lebak atau Kabupaten Tangerang yang terdampak, dari kecamatan bisa ke kecamatan dulu. Setelah dari kecamatan mungkin langsung ke BPBD Kabupaten Kota. Nah, Provinsi Banten hanya mendampingi, mendrop bila mana ada kekurangan. Jadi sebelumnya tetap yang Kabupaten Kota dulu yang punya wilayah yang akan lebih awal. Demikian. Berapa lama biasanya koordinasi antar dari permintaan bantuan itu ke kecamatan, baru ke BPBD? Berapa lama kemudian prosedurnya itu akan berlangsung sehingga mereka bisa menerima bantuan mereka di tangan? Kalau situasi terjadi bencana seperti ini tidak akan lama. Bila mana ada informasi permintaan dari BPBD Kabupaten, kita akan drop. Kalau nanti kita tidak ada di sini, kita akan bisa koordinasi ke BNPB, ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Demikian.